Kita bertobat dari dosa kepada sesama manusia. Ini sering kita lupakan. Banyak orang sibuk beribadah, bahkan mungkin istighfarnya tidak kurang-kurang, akan tapi dia lupa bahwasanya dia dosa kepada sesama manusia. Tobat di sini maknanya menghentikan daripada kejahatan tersebut dan berjanji untuk tidak melakukan kejahatan yang lain lagi. Orang bangkrut. Suatu ketika Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu? Baginda Nabi bertanya, "Hai sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang bangkrut itu?" Sahabat Nabi menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu, kami tidak tahu ya Rasulullah. Beritahu kami apa yang kau maksud." Para sahabat Nabi mengira orang bangkrut orang-orang yang berdagang, dagangannya habis, gak dapat duit, begitu. Itu yang dipahami oleh sahabat Nabi dan yang kita pahami juga saat ini. Orang bangkrut, dagang gak berhasil, malah modalnya habis, itu bangkrut. Tapi Nabi menjelaskan bangkrut yang sesungguhnya. Al-muflisu min ummati. Orang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat, seolah-olah dia bisadaq bizakatin wasiyamin, bisolatin wa zakatin wasiyamin. Masya Allah, datang ke hari kiamat nanti punya amal ibadah yang namanya zakat, puasanya banyak, bukan sekedar puasa Ramadan, sunnahnya banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak. Masya Allah, orang ini ibadahnya banyak, rajinnya, setengah tahajudnya nggak putus-putus. Masya Allah, datang di hari kiamat dengan pahala yang banyak, tapi waqad daraba hadza wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mal hadza. Tapi di dunia dia suka zalim kepada sesama, sesaat memukul si B, mencaci si C, mengambil harta si B, kerjaannya nyakiti orang. Orang ini katakan bangkrut kenapa? Yu'ta hadza min hasanatihi. Orang yang didolimi ini akan diberi dari kebaikan orang yang katanya ahli ibadah tadi, si ustadz tadi. Ustadz yang ahli ibadah yang pahalanya banyak, seolah-olah kayak ahli surga. Wah, berlenggang ahli surga. Karena bicara umroh, saya berkali-kali umroh. Tahajud, waduh, nggak pernah putus. Puasa Senin Kemis, tambah puasa yang lainnya. Wah, hebat. Tapi telah banyak kesalahan kepada manusia. Wa yu'ta hadza min hasanati. Wa hadza, orang yang didolimi ini diberi kebaikannya. Jadi orang yang didolimi diambilkan dari kebaikan. Orang yang katanya ustadz ahli ibadah diambilkan dari kebaikannya. Yang ini diambilkan jarak. Yang pernah dicaci diambilkan kebaikannya. Sampai kebaikan orang yang katanya seolah-olah di surga, hatta faniyat hasanatu, sampai habis kebaikannya. Qabla ayyuqdu ama alaihi, sebelum diberesin utangnya. Karena banyaknya berbuat zalim, habis amalnya. Setelah habis bagaimana? Faturihat min khotoyatihi min sayyiatihi. Akhirnya apa? Karena sudah habis kebaikannya, turihat min sayyiatihi. Akhirnya apa? Dari dosa-dosa orang yang dizalimi diambil dosanya, ditumpangkan kepada orang yang katanya ahli ibadah, sampai numpuk dosanya lalu dilemparkan ke neraka jahanam. Bayangkan di dunia seolah-olah kayak ahli surga, bicara tentang ibadah, wah luar biasa ibadahnya, luar biasa kebaikannya, Masya Allah. Akan tapi ternyata dengan manusia tidak baik, maka akan habis amalnya, digunakan untuk membayar kezalimannya, membayar kesalahannya. Sudah begitu habis amal baiknya, belum kebayar semuanya. Akhirnya apa? Kejelekan dari orang yang dizalimi ditumpangkan kepada orang yang katanya ahli ibadah, lalu dilemparkan neraka. Dan ini disebutkan Nabi, berarti pasti ada dan akan ada orang semacam itu, dan semoga itu bukan kita. Makanya bagaimana langkah kita sekarang? Kita merenungi siapa kira-kira yang pernah kita zalimi. Maka jangan tertipu dengan ibadah saja, hai para wanita. Karena ada dikisahkan dalam hadis seorang perempuan diceritakan di hadapan bagi Nabi, imra'atan, tentang imra'atan tudkar bi kasrati sholati wa siyami. Ada dikisahkan bahwa ibu yang solehah, seorang perempuan yang dikatakan banyak ibadahnya, sholatnya banyak. Mengagumkan cerita itu, wanita solehah, seolah-olah tahajudnya kalau sholat mungkin nangis, doa duha, Masya Allah ibadahnya banyak.
akan tapi punya kebiasaan khairan annalaha syai'an tu'di bihi jiranaha wa fi riwayatin bilisaniha. Cuma perempuan ini punya kebiasaan kalau ngomong nyelekit sama tetangganya, nyelekit, suka nyakiti tetangganya dengan lesannya. Kalau ngomong nggak mikir, celekat-celekit. Apa sabda Nabi spontan dijawab, la khaira fiha, nggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nari, dia termasuk golongan ahli neraka. Imam Ghazali mengingatkan dalam kitab Al-Kashfu wat Tabyin, godaannya ahli ibadah itu adalah celekat-celekit kalau ngomong. Ayo hati-hati, jangan sampai ibadah kita menjadikan kita tertipu sehingga sama orang gampang merendahkan. Ya Allah, celekat-celekit seolah-olah merasa dia sudah punya surga, petitang-petitang nafsari bawa surga, sehingga kalau ngomong sama orang seenaknya, merendahkan orang, pembantu direndahkan, tetangga direndahkan seolah-olah. Hati-hati. Sekarang harus kita sadari, atau kita berusaha untuk sadar, merenungi siapa-siapa kira-kira yang pernah kita zalimi. Harus kita beresi di dunia ini. Sebelum kita mati, jangan sampai kita membawa dosa kepada sesama. Dosa kepada sesama itu lebih berat dan tidak akan selamat kecuali kita mendapat ridha dari orang tersebut. Maka ayo kita cari-cari dulu, merenung dulu. Sama seperti yang kami sampaikan semalam, kita harus menyadari kalau kita ini salah. Dan ini kunci pertama untuk menghasilkan perilaku yang baik di kedepan hari. Kalau orang selalu berpikir jangan-jangan aku berbuat salah, ke depan hari susah dia berbuat salah. Yang repot orang berbuat salah nggak sadar, tetap saja dia nyakiti orang. Na'udzubillah. Sebab ada orang itu ngomong nyelkit nggak sadar, memang modelnya begitu. Ada seorang kalau ngomong tuh kalau nyelkit nggak enak. Ketemu orang kurus, kenapa kok kamu krempeng? Ketemu orang gendut, kenapa kamu gendut? Ketemu orang hitam, nggak bisa mulut yang coli nyakiti. Ada model wanita orang semacam itu, nggak bisa ngomong yang baik. Kalau ngomong nyelkit dia. Belum lagi nanti gunjingan, caci maki, nyaci maki orang menghabiskan pahala kita, menggunjing orang menghabiskan pahala kita. Wahai hamba Allah, malam ini ayo kita jadikan malam istimewa untuk hubungan kita dengan saudara kita. Ayo kita lacak urusan kita dengan sesama, dan ini nanti akan kita sempurnakan dengan silsilah pertemuan yang akan datang. Kita akan koreksi detail antara kita dengan orang tua kita, kita dengan pasangan kita dengan anak kita dengan pembantu kita, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sekarang globalnya kita harus berusaha untuk mencari-cari kekurangan kita, kesalahan kita dengan sesama. Harus tentunya dimulai dari bunda kita, ayahanda, suami, saudara. Kadang dia ahli ibadah, senang umroh, tapi rebutan waris belum beres-beres. Itulah orang yang ke neraka lewat Mekah, dan dia tidak sadar itu. Dipikir kalau umroh langsung habis dosanya, tidak, neraka buat dia. Urusan waris belum beres-beres. Dan ingat, kita harus selesaikan urusan kita dengan sesama manusia. Harus kita menyadari kesalahan, kemudian setelah itu kita berjanji untuk tidak mengulangi. Kita harus menjalin hubungan baik dengan mereka. Ini ada hubungannya dengan masalah hati, kebencian, kedengkian. Nanti itu kita selesaikan. Yang jelas malam ini kita harus sadar bahwasanya dosa kepada sesama manusia ini akan memberatkan langkah kita menuju kepada Allah. Sampai dikatakan kalau orang haji dan umrah itu kalau meninggal waktu haji dan umrah akan diampuni dosa-dosanya, tapi ternyata itu urusan dosa kepada Allah, urusan dengan manusia selesaikan dulu. Sebagian mengatakan begitu beratnya urusan dengan manusia. Maka ayo pandai-pandailah berurusan dengan manusia. Urusanlah dengan manusia dengan cinta, itu nanti akan kita bahas, dengan kasih sayang, dengan sadar kalau ini umat Nabi Muhammad, sehingga kita tidak akan berbuat zalim kepada mereka, tidak akan mencaci mereka, tidak akan mengambil hak mereka. Tapi kalau sudah hati kotor, tidak sadar akan makna kemuliaan di akhirat, lihat, berbicara bohong, dagang bohong, ngambil hak orang lain, makan barang haram miliknya orang pun gak peduli. Ayo kita merenung, hei hamba Allah, takutlah kepada Allah, jangan sampai kita punya kezaliman kepada sesama manusia. Kemudian ada cara bagaimana, iya aku ketemu sekarang, aku telah berbuat salah kepada saudaraku, sahabatku, bagaimana cari minta maafku. Nah ini perlu.
Misalnya naudzubillah, aku pernah mengambil duitnya dia, berbeda dengan aku pernah menggunjing dia. Cara tobatnya beda. Kalau tidak mengerti cara tobatnya salah, mohon maaf. Kalau kita pernah mengambil duitnya seseorang, maka cara mengembalikannya gampang, cari nomor rekeningnya, kita transfer. Dan tidak perlu ngomong-ngomong. Kalau ngomong nanti malah rame, hilangnya 10 juta, kenapa 5 juta kembalinya? Akan kacau nanti. Yang penting kita kembalikan. Makanya siapapun yang saat ini memegang duitnya orang lain, lepaskan dari kocek kita. Biarpun kita titipkan di orang atau bagaimana, jangan sampai kita mati ternyata akan diwaris oleh anak-anak kita. Naudzubillah. Kalau anda punya harta orang lain di dalam rengkuhan anda, ketahuilah itu api neraka yang anda simpan. Segera beresin, hei hamba Allah. Bukankah anda orang yang rindu neraka? Jangan anda simpan biarpun semalam, itu membahayakan. Kita tidak tahu, jangan-jangan sebelum malam tiba sudah mati kita. Semoga panjang umur semuanya. Ayo urusan dengan sesama, berbuat zalim kepada tetangga, urusan dengan tetangga. Kadang tanpa kita sadar kita buang sampah seenaknya, parkir seenaknya, nyakiti tetangga. Perasaan kita nggak hidup, nyakiti tetangga. Nah, cara tobatnya adalah dilihat dosanya. Intinya harus tobat. Kalau kita pernah mencaci orang, menggunjing orang, cara tobatnya ada. Menggunjing dosa besar, termasuk dosa-dosa besar yang tidak pernah dicermati orang yang semangat amar ma'ruf nahi mungkar adalah semacam gunjing. Di sebuah tempat mungkin ada tempat judi, tempat mabuk, mudah dihalau oleh orang yang menegakkan kebenaran. Tapi gunjing siapa yang bisa? Padahal dosanya tidak kalah. Bahkan menggunjing itu medannya luas. Kalau orang berzina hanya di kamar-kamar tersembunyi. Orang mabuk pun juga tidak sedikit sekali mabuk di tengah jalan. Tapi kalau namanya menggunjing di mimbar pun bisa menggunjing, hati-hati. Wah, menggunjing di atas mimbar, tahu enggak Ustaz itu? Gini dah, udah tahu orang langsung ketawa. Gunjing, hati-hati, jangan ngomongin kejelekan siapapun, hati-hati. Jangan ngomongin kejelekan siapapun dari hamba Allah. Kalau seandainya anda sebut, dia pasti marah, dia tidak senang, maka anda menggunjing. Dan menggunjing itu sesungguhnya anda telah menghadiahkan pahala anda untuk mereka. Anda menghabiskan pahala diri anda sendiri. Dan jangan mencaci siapapun dari hamba Allah. Caci maki adalah bukan kerjaan orang-orang baik. Karena mencaci menyakiti hati orang dan menjadikan sebab kebencian. Yang pernah mencaci ganti dengan sanjungan, hati-hati. Hari ini kita sudah biasa mencaci maki karena kita dilatih permusuhan. Kita sering caci maki, olok-olokan, macam-macam sebabnya. Mulai dari mungkin pemilihan presiden kita marah, musuhan, caci maki. Pilihan gubernur juga demikian, musuhan, berantem, caci maki. Pilihan bupati, musuhan, caci maki. Pilihan kepala desa, lurah, caci marah-marah, musuhan, caci maki. Sampai giliran pemilihan ketua masjid pun juga masih caci maki karena sudah terbiasa caci maki. Hati itu adalah sifat jelek. Mulai malam ini kita jaga lisan kita. Saya tidak bisa mencaci orang, harus gitu, nggak boleh. Apa sih gunanya? Bahkan kalau kita tahu Abu Jahal paling jahatnya manusia, Abu Jahal paling jahatnya manusia. Kalau seandainya sepanjang hidup kita tidak mencaci Abu Jahal, kita tidak ada masalah kok. Tapi kenapa saudara kita yang seagama kita caci dan kita Allah? Ada apa itu semuanya? Apa nggak bisa berubah jadi panjatan doa? Daripada kita mencaci, oh dia jahat, dia nggak benar, ya Allah berikan hidayah kepadanya, selesai. Kita ingin menjadikan suasana pergaulan kita indah, mengajari kebaikan, lembut hati, saling memaafkan. Jangan sampai kita membuat dosa kepada sesama. Baik, kalau dosa kepada manusia tadi, ingat, dosa kepada manusia, cara tobatnya ada sendiri macam-macam. Kalau kita ngambil duitnya orang, harus kita kembalikan dengan bermacam cara. Kalau belum bisa karena duitnya sudah habis dari kita pelarat, harus dalam catatan kita, itu utangku, harus aku kembalikan. Kemudian kita berjanji untuk membayar yang kita sudah mulai mencicil, mati. Yang penting sudah mau tobat, Allah Maha tahu. Yang repot tidak pura-pura tidak tahu, Allah tahu. Hai hamba Allah yang pernah mengambil hartanya orang lain segede apapun, mungkin jumlahnya teramat besar, bukan puluhan juta, ratusan juta, ketahuilah Allah Maha Pengampun, asalkan ada di hatimu, di dalam hatimu
ada kerinduan untuk membayar, maka Allah Maha tahu. Tapi yang cuek itulah yang akan disiksa. Cuek, mengambil harta orang lain. Kalau menggunjing, ngomongin, mencaci orang, menjelek-jelekin orang, ada tobatnya. Pertama kita harus berhenti dari ngomongin dan ngomongin kejelekan dia, harus berhenti. Kemudian setelah itu apa? Tobatnya yang pertama adalah beristighfarlah untuk dirimu dan untuk dirinya. Maka memohonkan ampun untuk orang yang dizalimi itu penting sekali. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni dia. Ya Allah, dia telah aku caci, dia telah aku gunjing, dia telah aku sakiti, ampuni aku dan ampuni dia. Ya Allah, ini yang pertama, memohon ampun untuk kita. Itu Nabi yang mengajarkan, mohonlah ampun untuk dirimu dan untuk dirinya. Jadi kita banyak istighfar untuk dia. Yang kedua adalah sebutlah kebaikan dia di tempat kita menyebut kejelekannya. Jadi kalau dulu kita nyebut kejelekannya, kita rubah. Misalnya ada orang punya 10 poin kehidupannya, 9 jelek semuanya, 1 baik. Dulu kita sering ngomongin kejelekannya, kita rubah 1 kebaikannya. Itu orang cerdas. Cara pandang kita harus kita rubah. Pandangan orang cerdas. Gambarannya kalau pelukis yang cerdas, ibaratnya begini, Anda seorang raja itu kupingnya sebelah. Raja kupingnya sebelah, ngundang 3 pelukis, tolong lukis saya deh, nanti akan dipajang disebarkan ke seluruh negeri. Satu pelukis menggambar dengan kejujurannya, kupingnya sebelah. Kata raja, kurang ajar ini, malu dong saya kuping sebelah. Jadi suruh melukis semuanya, tapi nggak satu-satu melukis, suruh melukis. Kemudian setelah itu kumpulannya bertiga, ini jago lukis di negeri itu, suruh melukis, yang terbaik dapat hadiah. Setelah dikumpulin satu-satu, yang pertama lukisannya polos banget, apa? Kupingnya nggak ada. Kata raja, kurang ajar dia menyebarkan aib saya, kuping saya nggak ada, dihukum dia. Yang kedua, dilihat uang gandeng, kupingnya utuh. Wah, ini kurang ajar, ini berbohong, ini nggak bisa dipercaya orang begini ini. Tinggal di terakhir lukisannya, rupanya orang yang pintar, dia ngelukisnya dari samping kiri. Jadi yang lihat hanya kuping kirinya, kuping kanannya tidak kelihatan, ketutup sama pipinya. Katanya ini baru dapat hadiah. Maksudnya kita itu harus bisa melihat sisi positif seorang manusia, jangan hanya negatif saja. Sebenarnya negatif yang tampak pada orang karena mata kita mata negatif. Kalau kita penuhi mata kita dengan pandangan positif, maka nggak bisa melihat negatifnya. Kalau kita penuhi mata kita dengan pandangan negatif, kita susah melihat positif. Maka pandai-pandailah kita melihat sisi baiknya manusia. Sudahlah, hari ini kita berjanji deh, jangan mencaci biarpun orang itu layak dicaci. Selesai, mau apa? Biarpun layak dicaci. Baru tobat berlaku di sini. Kalau kita tobat, mohon maafin saya ya, besok nyaci maki, maafin saya, enggak. Hari ini harus berjanji. Makanya kita mulai malam ini, kita bertobat dari dosa kepada sesama manusia. Anda harus bisa merenung, dan nanti insya Allah dalam perjalanan kita sampai hari raya, kita akan mencari-cari, membenahi urusan kita dengan sesama dalam irama tobat dan berbenah diri. Tobat kepada Allah dan tobat sama manusia. Urusan kita tuh hanya untuk ini saja, Allah dan manusia. Hablum minallah, hablum minannas. Baik, mari kita semuanya sadar. Jangan sampai Anda tidak sadar dengan kejahatan Anda. Na'udzubillah. Dan ingat, kalau orang tidak memulai dari sadar, dia tidak akan bisa berbenah, tidak akan mungkin berbenah. Menyadari kita sering ngomong sama tetangga, saudara, sanak kerabat dan sebagainya. Pernahkah Anda ngomong, bisnis sama orang lebih mudah daripada kepada saudara? Pernah Anda ngomong begitu? Sebetulnya Anda sudah menjadikan saudara Anda adalah orang jauh dari Anda. Kemudian memang saudaranya jahat, berarti Anda saudara yang nggak benar. Kenapa jahat sama saudara? Saudara itu penting, silaturahim. Menyalin silaturahmi adalah hal yang penting. Nanti insya Allah kita bahas. Intinya malam ini adalah, ayo kita dalam renungan kita, dalam perjalanan hidup kita, pokoknya kita mulai nanti malam, besok pagi, kalau duduk mikir urusan iya dengan pembantuku, kenapa kok aku kasar banget dengan pembantuku, aku sering mencaci dia, mengolok dia, kenapa kok aku sering memperlambat gajinya dia,
Padahal duit juga ada, memang penyakitku. Ada orang penyakitnya nunda gaji, ada. Bukan duit tidak ada, duit ada. Tapi gayanya kalau tidak menunda gaji, bukan dia. Karena memang dicap ahli neraka itu orang. Zalim. Ada orang itu modelnya nunda gaji. Bukan duit tidak ada, ada. Memang modelnya begitu. Tidak tahu kenapa, memang penyakitnya begitu, sama nunda bayar utang. Duit ada, tapi bayar utang nanti-nanti ngentengin. Na'udzubillah. Kita segera laksanakan haknya orang, kita tunaikan, kita bayar. Urusan dengan manusia tolong selesaikan, hamba Allah. Siapa kira-kira yang pernah kita sakiti? Tetangga kita. Apa yang telah kita lakukan nyakiti tetangga kita, saudara kita, mantan istri, mantan suami. Ini kadang-kadang dilupakan, sehingga karena belum diberesin urusannya ini, sehingga berlanjut kejahatannya. Kalau sudah mantan suami, dicaci terus sama mantan istri di depan anak-anaknya juga. Lihat, sudah cerai, padahal sudah cerai, anaknya mau diracuni. Tahu enggak bapakmu dulu, bapakmu begini-begini, karena belum damai hatinya, sehingga tetap anaknya pun dijadikan ahli neraka untuk bisa membenci ayahnya. Seorang ayah pun juga begitu, karena marah dengan mantan istrinya, sang anak pun diracuni untuk benci pada ibunya. Lihat, berkembang ya dosa kepada manusia. Baik, malam ini insya Allah kita akan berdamai dengan manusia. Kalau sudah Anda bisa berdamai dengan manusia, maka selesai kisah Anda, aman, berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama manusia. Adapun berdamai dengan sesama manusia itu sebetulnya nanti akhir halaqat, yaitu di saat kita akan apa? Akan silaturahmi. Cuman sekarang ini muqaddimahnya saja ya, semuanya harus berusaha. Tidak, nah, jangan memikirkan kesalahan orang kepada Anda. Yang menutup kita untuk melihat kesalahan kita adalah di saat kita gampang melihat kesalahan orang kepada kita. Jangan mikir orang itu berbuat, sudahlah, jangan mikir orang itu berbuat salah kepadaku, dia jahat kepadaku, dia menyakitiku. Jangan. Sekarang kita pikirkan, aku telah menyakiti siapa? Aku menyakiti siapa ini? Kita sering tidak sadar ini semuanya, karena kita sibuk ngurusi orang nyakiti aku, nyakiti aku, nyakiti aku, nyakiti aku. Nanti pembahasannya nanti bagaimana kita menjadi orang lapang hati, mudah memaafkan. Baik, jadi pertama adalah kita mencari-cari kesalahan kita kepada siapapun dari bangsa manusia. Lihat, lacak semua manusia, kesempurnaannya nanti silsilahnya. Yang penting kita sekarang mulai, sudahlah, jangan nunggu nanti kita pulang sampai mikir. Iya sih, ingat menghabiskan pahala, menghabiskan pahala, dosa-dosa menghabiskan pahala, kezaliman. Dan kadang tertipu dengan ibadah yang banyak, kayaknya ahli ibadah, ternyata kosong, pahalanya enggak ada, karena dia telah banyak jahat kepada manusia. Dan sebaik apapun orang itu ibadah urusannya dengan Allah, tapi kalau dengan manusia tidak baik, dia bukan termasuk orang yang bertakwa, bohong dia, Allah marah. Baik apapun kepada Allah, ingat, sebaik apapun Anda kepada Allah, hei hamba Allah, banyak ibadah kepada Allah, tapi kalau tidak baik dengan manusia, Anda belum bertakwa. Harus ada keseimbangan. Begitu sebaliknya, biarpun Anda baik kepada manusia, wah luas, lemah lembut, tapi nggak baik kepada Allah, subuhan enggak, duhuran enggak, belum orang bertakwa. Orang bertakwa keseimbangan, dia kepada Allah baik. Kemarin kita berdamai kepada Allah, malam ini dengan sesama manusia. Harus malam ini kita berdamai dengan sesama manusia. Insya Allah semuanya merenung urusan dengan siapapun, dan nanti dalam munajat akan kita bawa ini semuanya ya. Bismillah, tata hati, tata hati, tata hati. Jangan sampai kita punya dendam kepada sesama, jangan sampai kita ada kesombongan, jangan sampai ada kesombongan. Kadang sombong itu menjadikan kita susah meminta maaf. Dan ingat, jangan meminta maaf hanya di saat Anda merasa bersalah. Bahkan kalau perlu, di saat ada orang bersalah kepada kita, kita katakan pada diri kita, dia bersalah, mungkin sebabnya karena aku. Hebat, dia salah, tapi mungkin karena aku. Dia salah, mungkin karena aku. Sehingga kita mudah meminta maaf. Dan orang minta maaf pangkatnya lebih tinggi daripada yang dimintai maaf. Meminta maaf terlebih dahulu pangkatnya tinggi. Jadi minta maaf jangan hanya yang kecil kepada yang gede, yang gede kepada yang kecil. Bukan hanya kepada anak pada orang tua kepada anak. Bukan hanya istri kepada suami, suami kepada istri.
Kehebatan orang meminta maaf itu indah, luar biasa, agung. Sehingga jika ada dua orang bersengketa, maka yang paling agung di hadapan Allah nanti yang memulai terlebih dahulu untuk berdamai. Berdamai tanda kemuliaan dia, keistimewaan dia. Insya Allah ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini.